Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Huda dari NPM 2410161. Sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang Sistem Informasi Eksekutif. Istilah eksekutif diterapkan atau bebas. Tidak ada garis yang jelas memisahkan eksekutif dari manajer lain. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan. Sehingga pengertian eksekutif dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu manajer pada tingkat atas dari struktur organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan dan terlibat dalam perencanaan strategis dan menetapkan kebijakan perusahaan. Apa yang dilakukan eksekutif? Untuk memperoleh pandangan tambahan mengenai apa yang dilakukan eksekutif, ada 3 ahli teori manajemen, yaitu Henry Fayol, Henry Misbach, dan John Kotter. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyusun staf, mengarahkan, dan mengendalikan. Yang diyakini secara luas adalah bahwa perencanaan sangat ditekankan pada tingkat eksekutif, sementara fungsi-fungsi lain lebih penting bagi kinerja di tingkat yang lebih rendah. Peran-peran manajemen menurut Henry Misbach yaitu semua manajer melakukan semua peran, tetapi orientasinya berbeda untuk tiap tingkatan. Misbach memberikan contoh tentang manajer puncak merundingkan penggabungan usaha atau merger. 3 peran menurut Misbach yaitu peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Agenda dan jaringan menurut Kotter. Kotter yakin bahwa para eksekutif akan mampu mengatasi tantangan pekerjaan dengan mengikuti strategi 3 tahap, yaitu menetapkan agenda, membuat jaringan, dan menetapkan lingkungan. Cara eksekutif berpikir. Yang dipikirkan eksekutif adalah bagaimana membuat sesuatu dapat dilaksanakan dan bagaimana menangani sejumlah masalah. Proses berpikir saat memecahkan masalah. Menurut Eisenberg, eksekutif banyak menggunakan intuisi pada tiap langkah dalam proses pemecahan masalah. Kebutuhan informasi eksekutif yang unik. Menurut penelitian Misbach, yaitu tugas administrasi 22%, panggilan telepon 6%, pertemuan tidak terjadwal 10%, pertemuan terjadwal 59%, dan kunjungan 3%. Penelitian menurut Jones dan McLeod. Hasil penelitian, sebagian besar informasi eksekutif berasal dari sumber daya lingkungan. Sebagian besar informasi eksekutif berbentuk tertulis dan para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer. Penelitian menurut Trokat dan Tracy. Hasil penelitian adalah tujuan sentral dan inti data bersama. Metode penggunaan organisasi pendukung. Penggunaan komputer pada tingkat eksekutif lebih sedikit jika dibandingkan dengan tingkat lain karena struktur masalah yang dihadapi dan umur dan kesempatan. Dan ini adalah model sistem informasi eksekutif, yaitu database eksekutif, personal, permintaan informasi, tampilan informasi yang menyediakan informasi perusahaan, informasi dan data eksternal, berita penjelasan diambil dari database, kotak surat elektronik, dan koleksi perangkat lunak. Penjelasan dialog antara eksekutif dengan CIA. Eksekutif memasukkan instruksi ke dalam sistem melalui menu. Pilihan menu ditampilkan dengan mouse atau touchscreen. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Drill down. Eksekutif dapat memulai dari gambaran sekilas dan kemudian secara bertahap mengambil informasi yang lebih rinci. Konsep-konsep manajemen. Faktor-faktor penentuan keberhasilan manajemen by exception. Model mental. Keputusan penerapan CIA ada 3, yaitu perangkat lunak produktivitas perorangan, perangkat lunak CIA siap pakai, dan perangkat lunak CIA pesanan. Faktor-faktor penentu keberhasilan EIS yaitu sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen, sponsor operasi, subjasa informasi yang sesuai, teknologi informasi yang sesuai, manajemen data, keterkaitan yang jelas dengan tujuan bisnis, manajemen atas penolakan organisasi, dan manajemen atas penyebaran dan effort system dengan menggunakan konsep trickle down. Saran-saran untuk strategi EIS adalah mencatat transaksi informasi yang masuk, merangsang sumber-sumber bernilai tinggi, memanfaatkan peluang, menyesuaikan sistem pada perorangan, dan memanfaatkan teknologi. Tren EIS masa depan yaitu penggunaan CIA di perusahaan besar akan menjadi umum. Terdapat kebutuhan akan perangkat lunak EIS khusus yang berharga murah. SIM dan DSS masa depan akan tampak seperti EIS masa kini. Eksekutif akan menjaga komputer dalam perspektif. Begitu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah sistem informasi, sumber daya informasi yang bisa dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih.